Hai teman-teman, salam damai. Selamat berjumpa di channel Opa. Saya mengikuti pembicaraan mengenai pertanyaan. Yang disalibkan itu manusia atau Tuhan? Semua orang Kristen yang membaca dan mengerti kitab suci tahu jawabannya. Karena tahu, tentu mereka tidak akan bertanya. Jadi yang bertanya ini pasti bukan orang Kristen. Karena setiap orang Kristen tahu bahwa Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan. Dengan pertanyaan ini kita dipaksa untuk memilih satu di antara dua jawaban yang sudah disediakan, yaitu manusia atau Tuhan. Dia bertanya, tidak bermaksud untuk mengetahui jawabannya, tetapi bertanya dengan maksud untuk memancing supaya di antara umat Kristen akan timbul perdebatan dan pertentangan yang bisa memberikan kesan kepada banyak orang yang mendengarnya bahwa iman kita kepada Yesus tidak jelas. Yesus adalah 100% manusia dan Yesus adalah 100% Tuhan, adalah misteri Allah. Karena misteri, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan tepat. Sehingga setiap orang yang menjawab dan mencoba menjabarkan, selalu ada ruang yang bisa dibantah. Seperti yang terjadi dalam perbantahan sekarang, dari jawaban umat yang satu dikoreksi oleh umat yang lain dan akan berlanjut terus, tidak akan berakhir. Menghadapi pertanyaan orang yang bermaksud menjebak, seperti ketika Yesus ditanya oleh orang Farisi, apakah umat Yahudi perlu membayar pajak kepada Kaisar atau tidak perlu? Pertanyaan ini bermaksud menjebak Yesus, supaya Yesus bisa dipersalahkan dan ditangkap oleh Kaisar atau dibenci oleh orang Yahudi. Yesus tidak menjawab, tetapi bertanya kembali. Lihat mata uang yang kamu bawa. Gambar siapakah yang ada di mata uang itu? Jawab mereka, gambar Kaisar. Lalu Yesus berkata, berikanlah yang menjadi milik Kaisar dan berikanlah yang menjadi milik Tuhan. Mereka semua bungkam, tidak berkutik. Demikian juga dengan pertanyaan ini, yang disalibkan manusia atau Tuhan? Kita bisa bertanya kembali kepada Dia. Pertanyaan pertama, ketika Yesus di Taman Getsemani, Dia gelisah, ketakutan sampai peluhnya menetes seperti tetesan darah, dan ketika Yesus dicambuk, tubuhnya penuh dengan bilur-bilur berdarah. Dan ketika Yesus tergantung di kayu salib, lambungnya ditombak, darah merah mengalir keluar, dan akhirnya Yesus mati di kayu salib. Menurut kamu, Yesus itu siapa? Pertanyaan kedua, setelah 3 hari Yesus dikuburkan, badannya tidak rusak dan bangkit kembali
selama 40 hari menemui murid-muridnya, dan kemudian tubuhnya terangkat ke langit, disaksikan banyak orang. Menurut kamu, Yesus siapa? Biar yang bertanya berpikir dan menjawab sendiri. Demikian menurut saya, pertanyaan yang ingin menjebak dan bisa menggoncangkan iman Kristen sebaiknya jangan dijawab sehingga umpannya tidak mendapatkan ikan. Shalom.